Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, DPR RI lakukan kunjungan lapangan ke Desa Sukawangi Bogor bersama sejumlah perwakilan dari kementerian, pemerintah daerah hingga perangkat desa guna mengurai masalah lahan kehutanan yang telah lama dihuni warga. Kunjungan lapangan ke Desa Sukawangi, Kabupaten Bogor menjadi tindak lanjut dari audiensi dengan Badan Aspirasi Masyarakat pada pekan sebelumnya. Sejumlah perwakilan dari kementerian, pemerintah daerah, hingga perangkat desa hadir untuk mengurai masalah lahan kehutanan yang telah lama dihuni warga. Hasil diskusi lapangan melahirkan beragam skema penataan, di antaranya pelepasan kawasan yang telah menjadi pemukiman dan sarana sosial, penyediaan perhutanan sosial, serta skema pinjam pakai bagi masyarakat yang memanfaatkan lahan hutan. Ya, alhamdulillah hadir bersama-sama di sini mengurai persoalan lahan kehutanan yang ada di lahan desa itu dari beragam pihak. Hutannya ke depan tertata, masyarakatnya pun tidak ada yang dirugikan. Kita berharap seperti itu ya, penyelesaian ke depan. Insya Allah masih ada pertemuan berikutnya, baik itu dalam bentuk pertemuan kembali dengan para pihak maupun pertemuan dalam bentuk FGD ya, untuk mencari konsep solusi penyelesaian apa yang terbaik yang harus kita lakukan dalam penataan hutan ke depan di satu sisi dan menyelamatkan keberpihakan untuk menyelamatkan warga masyarakat kita yang ada pada desa hutan tersebut, yang ada pada kawasan hutan tersebut. Itu keinginan kita. Kedepannya pemerintah bersama pemangku kepentingan akan melakukan pertemuan lanjutan untuk merumuskan penataan kawasan hutan yang lebih terintegrasi, dengan tujuan menjaga hutan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada warga yang telah lama bermukim di kawasan tersebut. Dari Provinsi Jawa Barat, Julian, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono soroti isu beras oplosan yang sempat menggegerkan publik dan menegaskan bahwa DPR RI tidak akan mentolerir praktik pengoplosan beras yang dinilai merugikan rakyat dan melanggar hukum. Anggota Komisi 4 DPR RI, Riono menyoroti isu beras oplosan yang sempat menggegerkan publik. Ia menegaskan tidak akan mentolerir praktik pengoplosan beras yang dinilai merugikan rakyat dan melanggar hukum. Riono menyebut pengoplosan beras kualitas biasa dan premium sebagai kejahatan distribusi pangan yang harus ditindak tegas. Pasalnya, beras merupakan komoditas strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas, terutama kalangan menengah dan warga pedesaan. Kita dorong untuk beras-beras yang selama ini menjadi konsumsi masyarakat ya harus sesuai dengan speknya kalau dari pemerintah. Ya, kalau kemudian ada beras oplosan, ya kita tidak menolerir ya bahwa kemudian beras itu dioplos antara beras biasa dengan beras yang kualitas premium. Ya, kalau memang beras biasa, ya memang silahkan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Kalau memang berasnya beras premium ya untuk mereka yang mampu untuk membelinya. Ya, sehingga kalaupun ada pengoplosan jelas itu satu pidana. Kemudian yang kedua, Komisi 4 akan melakukan pengecekan ya, sekaligus juga akan melakukan kalau saya akan melakukan penimbangan terhadap kualitas beras yang selama ini memang beredar di apakah itu di minimarket ataukah juga di pasar-pasar tradisional ataukah di pasar-pasar modern, seperti itu. Komisi 4 DPR RI akan melakukan pengecekan langsung kualitas beras yang beredar, guna memastikan tidak terjadi pelanggaran dalam distribusi dan penjualan beras di masyarakat. Halim Amrullah, TVR Parlemen melaporkan. Terkait puluhan juta warga Indonesia yang hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian karena tempat tinggal mereka masuk dalam kawasan hutan, DPR soroti tumpang tindih regulasi yang berlangsung selama puluhan tahun dan mendorong penyelesaian lintas kementerian. Puluhan juta warga Indonesia hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian karena tempat tinggal mereka masuk dalam kawasan hutan. DPR menyoroti tumpang tindih regulasi yang berlangsung selama puluhan tahun dan mendorong penyelesaian lintas kementerian.
tercatat lebih dari 25.000 desa di Indonesia berada dalam kawasan hutan, termasuk 185.000 lahan transmigrasi. Bangunan milik negara, jalan desa, sekolah, hingga puskesmas yang didanai APBN atau APBD pun berpotensi dianggap ilegal. Ada sekitar 185.000 transmigran yang lahan transmigrasinya masuk kawasan hutan. Nah, semua itu harus kita selesaikan agar ada kepastian hukum bagi pemerintah desa, bagi masyarakat desa, bagi para transmigran. Karena muncul konsekuensi hukum lainnya ketika itu masuk dalam kawasan hutan. Misalnya ibu-ibu bangun kandang ayam atau bapak-bapak bangun kandang kambing. Itu bisa dituduh jadi perambah hutan tuh. Itu loh, walaupun dia membangun dalam pekarangan dia, tapi ketika pekarangan rumahnya masuk kawasan hutan, ya dia merambah hutan. Kalau rumahnya dibangun dalam kawasan hutan, dia merambah hutan. Itu harus diselesaikan. Kalau tidak, maka ada jutaan orang penjahat di Indonesia saat ini karena kebijakan yang tumpang tindih nggak jelas. Tak kurang dari 10,2 juta kepala keluarga atau sekitar 40 juta jiwa terdampak langsung oleh status lahan yang tidak jelas. Permasalahan ini kini didistribusikan ke lintas komisi di DPR, mulai dari Komisi 2, Komisi 4, hingga Komisi 5 DPR RI. Dari Provinsi Jawa Barat, Julian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, target swasembada garam pada tahun 2027 terus digaungkan pemerintah sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian pangan nasional. Di samping itu, pemirsa, kita dihadapkan dengan fakta produksi garam dalam negeri yang masih tertati-tati dalam memenuhi kebutuhan industri maupun konsumsi rumah tangga. Seperti apa informasi selengkapnya, tetaplah di TVR 17. Banyak pemirsa yang belum tahu bahwa selama ini pelayanan haji Indonesia ini ternyata di grade D. Gimana tidak bermasalah, Pak, kalau pelayanannya saja dari grade D, grade paling rendah dari pelayanan haji? Semestinya kemarin kalau dengan katakanlah nilai yang quote and quote dengan angka yang semestinya benar kontraknya, ya kita di grade D. Nah, silakan cek sekarang untuk petugas haji daerah. Itu biasanya menggunakan hak reguler ya. Tapi yang menjadi petugasnya itu dia nggak bertugas, karena yang itu ya para elit-elit kabupaten, elit provinsi. Ya, gimana mau nyuruh, misalkan ada bupati, ada wakil bupati, ada DPRD, ada ini, mau dorong jamaah, mau bahkan dia mau dilayani. Gitu. Makanya ke depan kalau mau petugas dibikin kriteria deh, tugas itu apa tugasnya. Berarti Bapak mempertanyakan adanya eksistensi dari KPK itu ya? Ada surat dari satu kabupaten 12 juta, Pak. 12 juta, Pak. Satu jemaah untuk bimbingan aja. Iya, macam-macam lah itu. Ininya dibikinnya paketnya gimana sih? Susah banget mau bener gitu. Susah banget mau bener tuh apa sih? Semua sektor, Pak. Semua sektor kalau bisa diuangkan, diuangkan. Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, potensi besar yang dimiliki negeri ini seolah belum sepenuhnya digerakkan. Di tengah potensi laut yang luas dan sumber bahan baku garam yang melimpah, Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan garam nasional. Sebagai bentuk respon DPR terhadap persoalan ini, DPR RI dorong para pemangku kepentingan untuk saling berkolaborasi menciptakan langkah yang konkret. Mampukah Indonesia terlepas dari persoalan ini? Ataukah swasembada pangan hanya akan menjadi janji manis? Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini.
Di tengah potensi laut yang luas dan sumber bahan baku garam yang melimpah, Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan garam nasional. Diketahui kebutuhan garam nasional pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 5 juta ton, yang sebagian besar digunakan untuk kebutuhan industri. Sementara, produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,25 juta ton dengan target cadangan 836.000 ton. Pemerintah berupaya mewujudkan swasembada garam pada tahun 2027. Akan tetapi, produksi garam dalam negeri belum mampu mencukupi tingginya permintaan garam secara stabil. Hal ini bukan disebabkan oleh minimnya jumlah petani garam, melainkan karena belum optimalnya penggunaan teknologi dalam proses produksi. Optimalisasi teknologi dalam produksi garam akan mampu meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kuantitas hasil produksi. Kita perlu mengevaluasi dan apa yang hendak diberikan dukungan terhadap usaha swasembada garam ini. Mungkin pemakaian teknologi yang baik bisa menjadikan bahan baku garam yang melimpah itu menjadi garam yang bermutu, berkualitas, sesuai dengan kebutuhan konsumsi dan industri. Kami mengendorse penggunaan teknologi yang tinggi supaya garam kita kualitasnya seperti garam dari luar negeri, sehingga kita tidak perlu lagi untuk mengimpor garam pada masa-masa yang akan datang. Sebagai perusahaan BUMN, PT Garam memiliki peran krusial dalam menjamin ketersediaan garam nasional. Namun, DPR RI mengkritisi lemahnya capaian laba, pendapatan, dan kinerja PT Garam yang dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan garam di Indonesia. DPR RI tekankan pentingnya keterlibatan pemerintah, BUMN, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam memperbaiki tata kelola industri garam nasional. Tanpa langkah konkret dan pengawasan ketat, upaya mencapai swasembada hanya akan menjadi wacana. Evaluasi kinerja PT Garam harus menyentuh aspek fundamental sehingga mampu tumbuh sebagai entitas strategis yang memenuhi kebutuhan dalam negeri secara berkelanjutan. Pemerintah dijadwalkan akan meresmikan Koperasi Merah Putih pada 12 Juli mendatang sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor ekonomi kerakyatan berbasis koperasi. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa,
Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI menilai peresmian Koperasi Merah Putih sebagai momentum strategis untuk membangkitkan kembali semangat koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. DPR RI menekankan pentingnya agar koperasi ini tidak hanya menjadi simbol, melainkan dapat menjawab kebutuhan pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah, serta membuka akses pembiayaan yang adil dan inklusif. Informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Dadi Ramadan dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik pemirsa, TVR Parlemen melalui Inpres nomor 9 tahun 2025 Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan akan membentuk 80.000 koperasi merah putih yang dimana bertujuan untuk pembentukan koperasi berbasis gotong royong yang ditargetkan akan terbentuk 80.000 koperasi yang akan diresmikan rencananya pada tanggal 12 Juli 2025. Dan untuk membahas hal tersebut, kami sudah bersama dengan Ketua Komisi 6 DPR Ibu Angge Ermerin. Terima kasih Bu atas waktunya Bu. Ini terkait dengan Koperasi Merah Putih yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo yang saat ini sedang dibahas bersama dengan Komisi 6. Sudah sejauh apa Bu pembahasannya Bu? Ini kan memang baru, tentu kami dari Komisi 6 mendukung terbentuknya Koperasi Merah Putih. Jadi sebenarnya kan cita-cita kita atau kalau kita semangat berekonomi di Indonesia ini kan koperasi yang paling cocok gitu loh. Nah kalau misalnya hari ini ada semangat untuk menumbuhkan dan bahkan menjadi benar-benar menjadi soko guru dari perekonomian untuk koperasi ini kita sangat dukung. 80.000 itu angka yang tinggi banget, yang banyak banget. Itu adalah cita-cita yang menurut saya memang harus dikawal. Tetapi memang ada titik-titik kritis yang memang harus kita cermati. DPR tentu bersama-sama dengan teman-teman dari Kementerian Koperasi bareng-bareng kita mengingatkan, kita bareng-bareng mendevelop, kita mengawasi juga seperti apa berjalannya. Kan kalau kita bareng-bareng punya niat yang baik, saya yakin bisa. Tapi sebetulnya Bu, kalau boleh dijelaskan Bu untuk secara dasar Bu, yang mendasari terbentuknya Koperasi Merah Putih, apa yang membedakan Bu dengan koperasi yang sudah ada Bu? Ini kan lebih bagaimana ada semangat patriotismenya lebih tinggi gitu ya. Itu pertama. Kedua, bagaimana koperasi yang selama ini dulu itu pernah menjadi pionir dalam perekonomian, ini kembali menjadi pionir lagi. Jadi ada semangat baru. Semangat yang kalau koperasi kan sebenarnya kalau di Indonesia kan nggak pernah padam, tetapi sempat agak redup gitu ya, saya katakan begitu. Oleh karena itu Koperasi Merah Putih ini adalah bagaimana mengobarkan kembali semangat ekonomi gotong royong. Jadi memang harus ada target yang pasti, lalu kemudian juga harus dikawal juga begitu. Tentunya kan Komisi 6 sendiri juga langsung berkoordinasi dengan pemerintah gitu Bu. Nah sebetulnya ini dengan Kementerian Koperasi. Nah sebetulnya menurut pandangan dari Komisi 6 sendiri Bu, Koperasi Merah Putih ini idealnya seperti apa nantinya Bu? Jadi memang ini sebagai kebijakan dari negara ya, artinya Pak Presiden punya kebijakan untuk menghidupkan koperasi yang merata. Tapi memang harus dicatat, kita setuju bahwa beda antara Jawa dan luar Jawa, misalnya Indonesia bagian barat, timur, tengah, ini kan pasti ada spesifikasi yang berbeda-beda. Makanya kemudian harus ada treatment atau intervensi yang sangat yang local wisdom gitu, yang local wisdom yang harus diambil juga di situ. Kemudian tahapannya juga menurut saya tidak kemudian langsung begitu, jadi harus ada tahapan bertarget, lalu kemudian juga harus ada kawalan yang terus dikawal terus, yang harus dipantau terus. Yang lain adalah bagaimana memulai dari inkubasi, lalu kemudian dia aktif, dari dia bisa advance dan seterusnya. Jadi pemerintah dalam ini Kementerian Koperasi juga harus punya step by step yang lebih detail lagi gitu. Nah untuk tentunya harapannya Bu, nanti ketika koperasi ini benar-benar berjalan dan sesuai target 80.000 koperasi sudah berjalan, ini harapan dari Komisi 6 apa Bu? Tentu harapannya ini menggerakkan ekonomi di masyarakat. Oke? Memang nggak mudah ya, ini tantangan. Dan itu sudah dipahami kan. Karena koperasi yang ada hari ini mungkin hanya berapa persen yang sehat gitu. Padahal ini kan koperasi harapannya tidak hanya ngomongin koperasi tentang tidak simpan pinjam,
tetapi lebih ke produktif gitu kan. Nah ini yang kemudian menjadi tantangan, negara harus punya instrumen untuk mendampingi bagaimana koperasi ini dapat berdiri dan bagus, bisa membantu ke ekonomi masyarakat itu. Baik, Ibu Anggia Ermarini, Ketua Komisi 6, terima kasih banyak atas waktunya. Mengucapkan selamat bertugas kembali, Ibu. Pemirsa, tadi itu pembahasan kami bersama dengan Ketua Komisi 6 DPR RI terkait bagaimana koperasi merah putih yang saat ini tengah dicanangkan oleh Presiden Prabowo untuk membuat 80.000 koperasi merah putih yang nantinya diharapkan bisa membangun perekonomian dalam negeri Indonesia. Dan kita tentunya menantikan bagaimana koperasi merah putih ini nanti di tanggal 12 Juli 2025 resmi diluncurkan. Sekian dari saya, Dede Ramadan, kembali ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Sekarang, kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Vincent Aldi. Silakan Vincent. Ya, terima kasih rekan Nazia dan halo apa kabar pemirsa, kembali lagi bersama saya Vincent Aldi dalam segmen media online nasional. Dan kita akan menuju berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu putusan MK tentang pemilu bisa sebabkan turbulensi konstitusi. Dan kita akan simak ke kaca Anda pemirsa beberapa media yang menyoroti terkait dengan Ketua Komisi 2 DPR RI yaitu Rifki Nizami Karsayuda yang menilai putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan pemilu nasional dengan pemilu daerah di 2029 dan seterusnya sebagai turbulensi konstitusi karena berpotensi melukai sejumlah prinsip dan norma dalam konstitusi itu sendiri. Dan pemirsa, hal ini bukan sekedar persoalan teknis kepemiluan, melainkan menyangkut prinsip tata negara. Dan Mahkamah Konstitusi telah membentuk norma Undang-Undang Dasar sendiri yang seharusnya di bawah kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di samping itu pemirsa, KPU diminta tidak berkomentar terkait hal ini karena KPU sejatinya berperan sebagai pelaksana apa yang sudah diputuskan DPR RI bersama pemerintah sehingga tidak terjadi kekacauan dalam penafsiran norma konstitusi. Dan kita akan beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online nasional, yaitu Komisi 10 DPR RI setujui usulan tambahan pagu Kemenpora di 2026 sebesar 4,406 triliun rupiah.
Kita akan kembali lihat di layar kaca Anda pemirsa beberapa media yang terbit pada hari ini yang menyoroti terkait Komisi 10 DPR RI yang menyetujui usulan penambahan pagu indikatif tahun anggaran 2026 Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar 4,406 triliun rupiah. Dan pemirsa, tambahan pagu tersebut disetujui oleh seluruh fraksi partai yang hadir pada rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga pada Kamis 10 Juli 2025 lalu. Dan pemirsa, penambahan anggaran diberikan untuk mendukung manajemen dan keolahragaan yang menandakan adanya kolaborasi dan koordinasi yang baik. Dan pemirsa, DPR RI juga berharap penambahan anggaran dapat menjadi pemicu, semangat, dan membuat Kementerian Pemuda dan Olahraga semakin maju. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu putusan MK tentang pemilu bisa sebabkan turbulensi konstitusi, serta Komisi 10 DPR RI yang menyetujui usulan tambahan pagu dari Kemenpora di 2026 sebesar 4,406 triliun rupiah. Sekian dari saya Vincent Aldi, terima kasih atas perhatian Anda pemirsa, dan kembali ke rekan Nazia. Terima kasih rekan Vincent yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.